Proses pembobolannya gimana, Pak? Ya tadi, bahwasanya tanpa seizin pemiliknya yang bersangkutan mengambil uang tersebut, menguras sampai habis, kemudian diberikan beberapa temannya untuk diputar untuk mencari keuntungan. Dia dapat investasi. data-data korbannya dari mana tuh, Pak? Ya, dia memang bisnis manajer di KCP tersebut. Bahkan yang bersangkutan sendiri yang menawarkan terhadap korban ini untuk membuka rekening berjangka. Sementara rekening tersebut di Bank MI sendiri tidak ada. Jadi memalsukan data-datanya. Sehingga dari situ uangnya kan ditarik sama yang bersangkutan. Diinvestasikan untuk kegiatan dengan teman-temannya tadi. Dan kalau tidak salah sudah beberapa juga sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya. Karena memang sementara ini baru si AT tentunya tidak menutup kemungkinan ya nanti akan tadi seperti Polda Metro Jaya juga kerjakan, teman-teman tersangka juga dimungkinkan untuk menjadi calon tersangka. Dia doang sendiri ya? Ya di Polda Metro. Ya pokoknya teman-temannya yang tadi memutar hasil uang kejahatannya. Pak, teman-temannya juga orang Maybanknya juga atau di bukan, luar? Bukan, orang luar. Nah untuk ini kan dia transfer ke beberapa rekening lain. Ini jumlah? Ya itu tadi teman-temannya tersangka. Iya ada berapa Pak? Ya enggak bisa saya sebutkan, nanti biar penyidik yang mengungkap ya. Pak, terkait kasus ini sebenarnya ini A itu kenapa yang sebagai kepala cabangnya itu kenapa ditetapkan sebagai tersangka? Kan tadi sudah saya jawab tadi. Iya maaf Pak, saya telat. Terus kalau kata Bapak tadi teman-temannya ada yang memutar uang kejahatan, berarti ada TPPU-nya Pak dalam tindakan ya. ini. Karena saya sampaikan ancaman pidananya ada dua tak? Undang-undang perbankan dan undang-undang TPPU.